Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan tentang UAS ya, teknologi baru dalam pengajaran pembelajaran, yaitu mengenai bagaimana cara integrasi teknologi, media, dan strategi pada pembelajaran di sekolah, dan juga yang dilakukan ketika PPL begitu ya. Dengan saya Ferry Apriandi, baik akan saya tampilkan secara full screen ini ya. Oke, jadi penyajian ini adalah untuk menjawab ujian akhir semester pada mata kuliah teknologi baru mengenai integrasi teknologi oleh saya Ferry Apriandi dari UHAMKA. Oke, kemudian adapun poin-poinnya, strategi penggunaan perangkat digital di kelas ini adalah yang pertama, jangan menjadikan teknologi ke dalam kelas lalu berharap hal-hal yang baik akan muncul dengan sendirinya. Nah, jadi memang ini diarahkan oleh pendidik begitu ya. Pendidik tidak berekspektasi terlalu jauh bahwa harus yang baik terus gitu ya. Tapi sesuaikan saja dengan tujuan pembelajaran. Kemudian apabila ada yang tidak baik muncul, maka sebagai pendidik harus mengarahkan kembali sebagai fasilitator mengarahkan peserta didiknya untuk sesuai belajar dengan tujuan pembelajaran yang pendidik buat. Fokus pada pedagogik. Menghadirkan lingkungan belajar yang sesuai kebutuhan dan berfokus pada peserta didiknya seperti itu. Lalu dorong peserta didik untuk melakukan kolaborasi. Nah, artinya dengan penggunaan teknologi ini bukan berarti hanya penyampaian satu arah ya. Maka pendidik juga dituntut untuk bisa membangkitkan semangat peserta didik untuk bekerja sama, bahkan adakan saja pembelajaran diskusi gitu ya, agar saling interaktif satu sama lain. Kemudian tunjukkan pada mereka cara mengakses sumber belajar yang tersedia di internet. Jadi, pada zaman abad 21 ini, media pembelajaran atau bahan ajar tidak hanya buku teks ya, juga bisa berasal dari website-website di internet dan juga media lainnya seperti YouTube gitu. Bahkan media sosial, TikTok, Instagram juga bisa dijadikan bahan ajar seperti itu. Nah, kemudian fokus pada pembelajaran sepanjang hayat, bukan untuk ujian. Jadi menekankan bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang itu adalah guru. Maka sebagai pendidik juga harus senantiasa menjadi pembelajar sepanjang hayat, apalagi dengan adanya teknologi yang selalu berubah, tentu menuntut kita pendidik juga untuk mampu berubah dan menyesuaikan dengan penggunaan teknologi yang baik dan tepat. Seperti itu. Belajar tak mengenal waktu tua ataupun muda. Nah, sehingga tidak hanya peserta didik yang belajar, maka pendidik pun juga belajar bagaimana strategi penggunaan perangkat digital, apakah sudah sukses ataukah perlu perbaikan, dan juga bagaimana melihat kondisi peserta didik saat belajar di kelasnya. Jika terlalu monoton, maka bisa menggunakan teknologi yang lain ataupun dengan variasi metode yang lain. Oke, kemudian, nah adapun yang telah dilakukan gitu ya, pengintegrasian teknologi media saat pembelajaran, misalkan ingin mengetahui kondisi awal siswa atau peserta didik saat belajar. Nah, di situ jawabannya bermacam-macam, ada capek, lelah, dan lain-lainnya, sehingga dari sini fungsinya adalah guru bisa tahu kondisi siswa di awal seperti apa, gitu ya. Kemudian, itu dengan bantuan Mentimeter, presentasi PowerPoint. Nah, ini juga merupakan hal fundamental yang dilakukan guru dalam pemanfaatan teknologi. Jadi selain teknologi papan tulis yang bisa digunakan untuk menulis, guru pun juga bisa memanfaatkan presentasi PowerPoint dengan syarat di kelasnya itu ada fasilitas penunjangnya ya, seperti proyektor yang menghadap ke layar dan juga bisa terlihat jelas oleh peserta didik seperti itu. Nah, ini contohnya pada saat pembelajaran radiasi elektromagnetik. Nah, ini ketika di play bisa turun ya ini jam pasirnya. Jadi ini juga melatih siswa untuk menjelaskan secara individu mengenai manfaat radiasi elektromagnetik dan juga banyak lagi pemanfaatan lainnya, misalkan tentang spektrum elektromagnetik dari mulai sinar X gitu ya, gelombang cahaya, infrared dan lain sebagainya. Di sini bisa melatih siswa untuk berbicara di depan kelas gitu ataupun presentasi. Kemudian pada materi selanjutnya saya juga menerapkan presentasi PowerPoint mengenai pemanasan global gitu ya.
Jadi selain elektromagnetik tadi, di kelas juga saya menerapkan pemanasan global dengan konsep PBL ya, problem based learning, sehingga peserta didik dikelompokkan seperti itu. Nah, diarahkan untuk berdiskusi. Alhamdulillah, kemudahan adanya teknologi ini mudah juga dalam mengarahkan siswa untuk berkelompok dalam melakukan diskusi. Kemudian, penggunaan teknologi lainnya, apalagi dalam pembelajaran fisika, adalah dengan menggunakan simulasi PET. Nah, ini berfungsi untuk mengetahui besaran-besaran fisik apa saja yang muncul ya sebelum menurunkan rumus. Nah, jadi di sini bisa diatur seperti lebar antar celah gitu ya, panjang gelombangnya, dan bahkan amplitudonya, sehingga dari fenomena ini nanti peserta didik bisa mengetahui bahwa besaran-besaran yang ada rumus dalam pembelajaran fisika itu oh seperti ini gitu ya. Penerapannya dalam interferensi cahaya ini. Nah, kemudian setelah dari simulasi ini saya terapkan dalam praktikum sederhana ya. Sebelum ke praktikum, ya di sini saya juga memunculkan QR code gitu ya, QR code untuk pretest yang bisa di-scan. Nah, ini adalah teknologi yang sangat memudahkan siswa ataupun orang yang scan ini untuk mengakses pretest dalam mengisi Google Form seperti itu. Oke, kemudian nah ini dia praktikum yang tadi saya jelaskan mengenai difraksi cahaya. Jadi teknologi membantu juga ya, alat praktikum ini membantu dalam menentukan besaran-besaran fisik. Jadi peserta didik menemukan sendiri besaran fisik itu hubungannya seperti P, D per L sama dengan N lambda. Nah, dari situ saya mengarahkan bahwa P itu adalah jarak titik antar terangnya. Saya di sini menggunakan laser pointer gitu ya. Jadi jarak antar titik laser yang terbentuk itu adalah P. Itu bisa muncul ketika melalui kisi ya, kisi difraksi sehingga titiknya banyak terpencar. Nah, kemudian jarak antar celahnya D dari garis-garis kisi ya sama dengan 1/n itu juga didapat dari data praktikum. Kemudian L saya arahkan bahwa itu adalah jarak dari sumber ya atau dari celah ke layar gitu ya, dari celah ke layar. Kemudian order N. Nah, dari situ siswa bisa menentukan panjang P-nya dengan menggunakan bantuan milimeter block seperti itu. Jadi teknologi cukup membantu di sini. Kemudian penggunaan teknologi selanjutnya adalah LKPD, yaitu dengan aplikasi Canva. Nah, dengan pengintegrasian LKPD ini membuat visual dan teks bisa bersatu gitu ya, bisa bersama, dan juga penggunaan QR code yang memudahkan peserta didik mengakses video pembelajaran ataupun fenomena dari video-video tertentu. Ini dia antusiasme siswa saat diskusi ya, ketika saya saat melakukan pembelajaran dengan LKPD tersebut, bahwa mereka antusias menganalisis video apa tersebut, kemudian bagaimana menjawab dari video tersebut. Ada kan pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan dalam LKPD, sehingga dari video peserta didik bisa menjawab apa permasalahannya dari video tersebut dan dituangkan dalam LKPD. Dan mudah dalam aksesnya yaitu dengan teknologi QR code. Baik, nah kemudian ini salah satu kelompok lainnya yang sedang nge-scan QR code gitu ya untuk mengakses. Karena tanpa scan QR code, peserta didik tidak bisa menjawab pertanyaannya gitu ya, karena memang diarahkan sengaja untuk menggunakan teknologi, sehingga peserta didik tuntut untuk bisa menggunakan itu dan bisa menjawab pertanyaan yang nanti dipresentasikan. Oke, kemudian pernah observasi normatif menggunakan quiz is juga untuk mempermudah. Jadi selain bisa melatih siswa gitu ya dalam menjawab soal fisika, ini juga menarik karena bisa sebagai kuis yang skornya bisa dijadikan juara gitu ya, berpacu seperti itu. Oke, kemudian formatif selanjutnya adalah menggunakan Google Form. Jadi selain kertas di print juga bisa menggunakan Google Form yang mana hasilnya langsung bisa diketahui pada Google Spreadsheet gitu ya. Sehingga memudahkan pendidik juga agar tidak mengoreksi secara manual lagi. Disinilah penggunaan teknologi untuk assessment ya, cara penggunaan teknologi assessment. Oke. Kemudian, nah ini adalah Canva dan Google Drive yang dibuat mereka gitu ya. Jadi ini adalah sebagian tugas-tugasnya yang telah peserta didik buat.
mereka sekarang ya sudah cukup interaktif ya. Dulu pada saat zaman saya belum ada poster sebaik ini gitu ya. Dulu poster membuatnya secara manual, sekarang poster sudah mudah untuk dibuat ya. Apalagi ini dengan sangat menarik tampilannya dan juga interaktif sehingga enak dilihat seperti itu ya. Ini adalah hasil-hasil karya mereka untuk asesmen. Nah, kemudian setelah itu mereka juga dipersilakan mengisi Google Form untuk apa yang telah dipelajari hari ini sebagai refleksi. Nah, ini dia. Selain refleksi gitu ya, Google Form juga saya gunakan untuk pengisian pretest. Jadi setelah scan QR code, mereka mengakses melalui HP untuk mengisi pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal mereka seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga siswa lainnya saat mengakses pretest dan mereka cukup antusias ya, apalagi memegang gawai justru mereka senang gitu ya dengan gawainya. Tapi sebagai pendidik dipesankan bahwa gawai itu untuk pembelajaran. Oke, kemudian penggunaan Bamboozle sebagai ice breaking adalah untuk melatih siswa juga mengingat-ingat apa yang telah dipelajari dan sebagai games yang menarik. Oke, kemudian tebak warna ini adalah teknologi yang digunakan pada PowerPoint untuk melatih fokus mereka ya atau menguji fokus mereka untuk belajar. Kemudian arah Samsam ini adalah video interaktif juga yang digunakan untuk ice breaking sehingga untuk meningkatkan fokus dan juga untuk merilekskan badan gitu ya biar tenang dan juga biar ototnya pada tenang gitu ya. Jadi digerakkan badannya untuk meningkatkan fokus kembali. Nah, ini arah Samsam juga saya lakukan gitu ya. Saya lakukan di depan kelas dan alhamdulillah mereka mengikuti dengan antusias gitu ya ice breaking ini sehingga mereka ya sangat happy gitu, interaktif, ketawa-tawa dan juga mengikuti gerakan yang saya lakukan di depan kelas seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini sehingga mereka tidak mengantuk ya saat belajar dan juga cerah gitu karena telah melakukan olahraga ringan dengan ice breaking tersebut. Ini juga adalah cara integrasi teknologi yang bermanfaat dalam pembelajaran. Ya baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai integrasi teknologi media dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.